Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Nyakan Umum Busriawan Salahuddin Wahid, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2020. Ya sejujurnya posisi ulun hari ini kayak yang lagi duduk bang sejujurnya. Jadi sebagai orang jahilnya ulun dari Wuhan keguruan aja bukan gitu. Jadi cuman hal ini pertama ketika dapat undangan dari Pak Muhajir soal acara hari ini. Yang ada di pikiran pertama ulun bahwa hari ini itu khususnya kalangan pemuda lah, khususnya karena ulun masuk Gen Z lah istilah ini, memang jadi jadi PR besar bagi kalangan muda khususnya mahasiswa ini untuk menggali nilai-nilai lokal. Khususnya kata contoh dalam generasi kehidupan religi, anak-anak muda itu khususnya di sekarang itu terlalu banyak mengutip tokoh-tokoh bukan hanya modern saja, cuman tokoh-tokoh yang kadang di luar dari daerahnya. Kita lebih fasih hafal nama-nama ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama Jawa misalnya dibandingkan ulama-ulama lokal. Tentu sebagai mahasiswa yang hari ini di Banjarmasin tentu mengapresiasi ini. Terlebih ulun sendiri itu datang dari keluarga Jawa sebenarnya. Jadi memang sangat butuh sekali asupan-asupan nilai-nilai lokal seperti ini. Kemudian mungkin ini pertanyaan saja karena tadi disinggung sama Pak Ilham soal pisau analisis bedah sejarah tadi, kemudian mengutip perkataan Pak Taufik Abdullah tentang tanda kutip bunuh saja istrinya tadi. Memang ulun sampai sekarang pun masih aktif di pengajian gitu, di bawah pengajian. Memang ada satu fenomena menarik. Jadi misal ada guru saya, seorang Habib gitu, beliau murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz. Kadang beliau itu menceritakan kehidupan pribadi Habib Umar, namun setelah beliau ceritakan, beliau bilang gini, seandainya Habib Umar tahu aku berpandiri ini, sidin kita sangit gitu mas. Jadi memang apakah dalam ketika kita menganalisis sejarah ini atau memberikan sejarah tadi kan intisari dari untuk kalangan anak muda itu dibutuhkan adalah nilai teladan. Nah, apakah ketika kita ingin mengungkapkan nilai ini karena ini bagus nih di pandangan kita secara objektif misalnya, apakah kita memang harus menabrak aja nilai-nilai tanda kutip ketulahan tadi misalnya. Nah itu mungkin itu aja tanggapan dari ulun. Hadza minni wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busriawan ini dipanggil Wawan. Dia salah satu mahasiswa di program studi ulama tuh lah, PKU, program khusus ulama. Iya, kemudian dia jadi mahasiswa teladan Fakultas Syariah, lalu naik ke tingkat Universitas Manang. Kan ketika kita menulis hermeneutika sejarah itu dilihat pada masanya. Makanya tadi seorang tokoh kita buat, kalau tulisan itu panjang ya, melepaskan dia dari baju-baju mitos yang dianggapan-anggapan itu. Nah berarti menelanjangi dia gitu loh ya. Dengan teori-teori itu melepaskan bajunya, melepaskan mitosnya. Itu termasuk dari bunuh gitu yang menghalangi. Itu kalau mau serius. Tapi kalau sekedar ini ensiklopedia saya tidak menyarankan itu. Tapi kalau Anda misalnya nanti menulis skripsi atau tesis, itu pegang itu ya. Jadi kalau kita mengikuti teori hermeneutika gitulah, itu kan yang dipelajari kan bisa teks, bisa tokoh. Nah kita mempelajari zamannya sudah berbeda. Nah bagaimana kita masuk pada zaman itu? Makanya saya katakan tadi, ketika kita mempelajari sejarah gitu loh ya, itu sebetulnya orang itu dibentuk oleh siapa? Bisa oleh si pengarang, bisa oleh pemerintah yang men-setting ketokohan seorang itu sehingga anggapan dia tokoh, dia bukan tokoh, dia pahlawan, dia pecundang, itu kan disensor oleh pemerintah, disensor oleh pengarang. Nah kalau kita mau objektif, buka apa adanya. Nah penilaian terhadap tokoh itu sangat tergantung juga pada persoalan situasi yang dihadapi dia. Intinya begini, tidak adil kita menilai seorang tokoh menurut porsi cara berpikir kita zaman ini. Harusnya dia dipahami pada zamannya. Nah, gitu. Saya
Jer, sering berenung kalau abahku masih hidup lah zaman reformasi ini. Sidin kan dianggap seorang politisi juga yang kuat sekali. Masuk apa Sidin lah? Masuk PKB kah? Tiga tahun masuk apakah? Atau Sidin karena mau kan gitu? Itu selalu berandai-andai seperti itu. Iya. Kan gitu. Karena sejarahnya beliau dulu tokoh Parmusi BDP3. Iya. Tapi ketika pencalonan diadakan di nomor sepatu Tarus, payah aja Sidin ini. Lalu Sidin pindah ke Golkar. Ketika pindah ke Golkar, ditanya oleh wartawan, kenapa sampean dari P3 pindah ke Golkar? Apa jawaban Sidin? Pohon beringin itu berhantu. Maka Bilan Buntang harus pindah ke sana supaya ditarangi. Mantap. Dalam sejarahnya kan gitu sih menjawab dalam setting sejarahnya. Tapi kalau zaman reformasi nggak tahu saya. Iya. Nah, gitu. Kadang-kadang ada dalam hati saya, untung sih dia meninggal sudah. Kalau kada meninggal, aku sebagai anak repot juga karena kalau terlalu banyak orang mendekati. Karena ketokohan itu pasti dipertaruhkan orang kan gitu, ditawari orang dan segala macam. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami lah. Jadi bunuh hal-hal yang menghalangi mitologi yang menjadi mitos itu supaya kita hendak tahu hakikat sejarah seseorang itu. Ya. Tanda kutip lah. Ya. Terima kasih. Sebenarnya banyak sekali ya teori sejarah tuh ya untuk menganalisis itu. Jadi umpamanya ada tokoh Piko itu ya yang mengatakan bahwa pembuat sejarah itu adalah seorang tokoh gitu ya. Lalu ada banyak Karl Marx banyak. Itu kan sejarah itu dibuat oleh kelas gitu ya. Pertarungan kelas gitu. Jadi ada yang nanti yang mengatakan itu yang membuat sejarah itu kelas elit, ada juga mengatakan kelas tengah, menengah, ada juga kelas elit bawah gitu ya, jadi seperti itu. Elit. Ada juga bukan soal kelas, tetapi soal wacananya. Kalau menurut zaman Siddiq itu dia sederhana saja untuk melihat terjadinya sejarah. Sejarah itu adalah interaksi antara ide dan peristiwa gitu ya. Hanya kenapa terjadi gagasan tentang khilafah Abu Bakar dipilih di Sakifah Bani Sa'idah. Itu karena Nabi tidak meninggalkan warisan. Jadi peristiwa ada peristiwa gitu ya. Nabi tidak meninggalkan siapa yang akan menjadi pemimpin dia. Lalu muncullah gagasan ide mereka bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah memilih Abu Bakar. Nah itu sudah sejarah juga itu. Nah, ada juga sejarah tuh interaksi dari tesis, kemudian antitesis, sintesis gitu ya, dialektika Hegel gitu ya. Nah Hegel bisa ada yang agak bahasa agama kita ya, alis syariat itu kan. Jadi sejarah tuh terjadi karena pertarungan antara manifest Habil dengan Kabil.